nasional dulu, yaitu lagu Garuda Pancasila. Nah, siapa yang mau memimpinnya ke depan? Kepada semua anak-anak ibu dipersilakan berdiri. Pelajarannya untuk hari ini kita melakukan ice breaking dulu, yaitu kita akan melakukan tekuk semangat. Ayo silakan berdiri lagi. Pada silakan dipimpin ke belakangnya. Coba lihat kiri kanannya, apakah ada temannya yang tidak hadir pada hari ini? Ada semua. Bagus, berarti semuanya semangat ya? Semangat. Oke. Selanjutnya, Ibu mau tanya dulu, siapa yang masih ingat pembelajaran kita pada minggu lalu? Yaitu tentang aturan di sekolah. Ada yang masih ingat? Sekolah. Ya, membuang sampah pada tempatnya. Apa lagi? Ya, memakai seragam. Kemudian, betul, melaksanakan tiket di kelas. Nah, di rumah kita juga dapat ada aturan kan? Coba sebutkan contoh apa saja aturan yang biasa kita terapkan di rumah. Membantu orang tua, itu termasuk membantu orang tua, benar tidak? Apa lagi? Ya, mengerjakan PR. Apa lagi? Tidak membuang sampah di halaman. Ya, betul, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, untuk pembelajaran kita pada hari ini yaitu bersangkutan dengan aturan itu, yaitu hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban kita di rumah, juga hak kewajiban kita di sekolah, dan yang terdapat juga di lingkungan sekitar tempat tinggal kita. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan membacakan tujuan pelajaran kita. Yang pertama, tempat tinggal. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi dan melaksanakan hak dan kewajiban sebagai
100% murni, mengandung mineral alami yang dibutuhkan. Halo adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban. Apakah kalian tahu apa itu hak? Hak adalah segala sesuatu yang didapatkan oleh seseorang setelah melaksanakan kewajibannya. Nah, berikut ini merupakan contoh-contoh hak. Yang pertama, hak untuk hidup. Kita berhak untuk hidup sehat dan bahagia. Yang kedua, hak untuk bermain. Kita berhak untuk bermain dengan teman-teman. Yang ketiga, hak untuk belajar. Kita berhak untuk mendapatkan pendidikan. Yang keempat, hak untuk dihormati. Kita berhak untuk diperlakukan dengan baik oleh orang lain. Lalu, apa itu kewajiban? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita laksanakan. Contoh-contoh kewajiban untuk menghormati orang tua. Kita harus menghormati dan menyayangi orang tua. Yang kedua, kewajiban belajar. Kita harus rajin belajar dan mengerjakan tugas. Yang ketiga, kewajiban menjaga kebersihan. Kita harus menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Yang keempat, kewajiban membantu orang lain. Kita harus membantu orang lain yang membutuhkan. Apakah hak dan kewajiban itu berhubungan? Ya, hak dan kewajiban itu berhubungan. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban akan menghasilkan masyarakat yang damai, adil, dan sejahtera. Sebaliknya, ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban dapat menimbulkan sejumlah masalah. Hak dan kewajiban itu penting agar hidup kita menjadi lebih teratur. Yang kedua, agar kita bisa hidup berdampingan dengan orang lain. Yang ketiga, agar kita bisa menjadi pribadi yang baik. Bagaimana ya jika kita tidak melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik? Yang pertama, akan menimbulkan masalah di sekolah. Jika kita tidak rajin belajar dan tidak mengikuti peraturan sekolah, maka kita akan kesulitan untuk memahami pelajaran dan mungkin mendapat hukuman atau sanksi. Yang kedua, lingkungan akan menjadi tidak nyaman. Jika kita tidak menjaga lingkungan sekitar, maka lingkungan sekitar kita akan menjadi kotor dan tidak nyaman untuk ditempati. Bagaimana ya caranya agar kita bisa menjalankan hak dan kewajiban dengan baik? Nah, kakak punya beberapa tips nih. Yang pertama, memahami hak dan kewajiban. Memahami hak dan kewajiban bukan sekedar pengertiannya saja, tapi kita juga harus memahami apa hak dan kewajiban yang kita harus lakukan. Yang kedua, menjadi contoh yang baik. Kita harus melaksanakan hak dan kewajiban itu dari diri kita sendiri. Karena jika kita sudah melaksanakannya, kita akan dicontoh oleh orang lain. Lalu, yang ketiga, kita saling mengingatkan. Orang itu tidak sempurna, jadi kita harus saling mengingatkan agar kita juga ingat dan teman kita juga ingat. Nah, adik-adik, kalian sudah tahu kan apa hak dan kewajiban tadi? Sekarang, bagaimana contoh-contoh hak dan kewajiban di lingkunganmu? Lalu, bagaimana? Kemudian, untuk video yang kedua, Veleza, strong and beauty everlasting, like you.
Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang hak dan kewajiban di rumah dan sekolah. Hak adalah sesuatu yang pantas kita dapatkan sejak lahir, seperti kasih sayang, pendidikan, dan makanan. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab, seperti rajin belajar. Hak di rumah adalah sebagai berikut. 1. Mendapatkan kasih sayang dari orang tua. 2. Mendapatkan makanan dan minuman yang cukup. 3. Mendapatkan tempat tinggal yang nyaman. 4. Mendapatkan pendidikan dan bimbingan dari orang tua. 5. Mendapatkan waktu istirahat dan bermain. Kewajiban di rumah adalah sebagai berikut. 1. Menjaga kebersihan rumah seperti membersihkan kamar sendiri. 2. Membantu orang tua seperti menyapu, mencuci piring, atau merapikan mainan. 3. Menghormati dan mendengarkan nasihat orang tua. 4. Belajar dengan tekun dan mengerjakan tugas sekolah. 5. Menjaga ketertiban dan keamanan di rumah. Hak di sekolah adalah sebagai berikut. 1. Mendapat pelajaran yang baik dari guru setiap hari. 2. Mendapatkan waktu istirahat. 3. Mendapat perlakuan adil tanpa diskriminasi dari siapapun. 4. Memperoleh tempat duduk yang nyaman saat proses belajar. 5. Menggunakan fasilitas sekolah yang tersedia. Kewajiban di sekolah adalah sebagai berikut. 1. Datang ke sekolah tepat waktu. 2. Menghormati guru maupun teman. 3. Menaati semua tata tertib sekolah. 4. Mengikuti pembelajaran dengan aktif. 5. Mengenakan seragam atau pakaian sesuai ketentuan. Menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban harus saling seimbang. Contohnya sebagai berikut. Kamu berhak mendapat ilmu, tapi kamu juga wajib belajar dengan rajin. Kamu berhak untuk bermain, tapi wajib menaati aturan saat bermain. Demikian penjelasan tentang hak dan kewajiban di rumah dan sekolah. Terima. Nah, jadi itulah video yang telah Ibu tampilkan pengertian tentang hak dan kewajiban yang ada di sekolah dan juga ada di rumah. Sekarang, setelah memperhatikan videonya, Ibu akan mengasih tugas dan kalian harus mengerjakannya. Ada dua. Yang pertama tugas pribadi dulu ya. Ibu akan membagikan data PD-nya. Perhatikan lagi, tunggu dulu. Kemudian ini ada LKPD yang kedua. Ibu minta kalian mengerjakannya secara berkelompok, yaitu berdiskusi dengan teman di sebelah kita, oke? Nah, ini. Kamu berdua sama teman-teman sebelah. Sebelah. Kamu berdua, kemudian oke anak-anak, silakan dikerjakan tugasnya ya.
Kalau udah selesai, semua selesai, Putri. Nah, setelah mengerjakan tugasnya, siapa yang bisa menyimpulkan apa pembelajaran kita pada hari ini? Ya, coba dijawab. Tarif tentang hak dan kewajiban. Apa tadi pengertian hak? Sesuatu yang harus kita dapatkan sebagai anak atau sebagai siswa. Kemudian kewajiban itu sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Nah, coba sebutkan apa saja hak kita sebagai siswa di sekolah. Ada yang masih ingat? Ya, mendapatkan pembelajaran yang baik dari guru. Seterusnya, apa lagi contoh hak kita? Ya, jam istirahat setelah belajar. Kemudian lagi, kalau kita sebagai anggota perpustakaan di sekolah, apakah itu termasuk hak atau kewajiban? Hak, ya. Nah, kewajiban kita di sekolah apa saja? Coba sebutkan. Mematuhi peraturan guru, datang tepat waktu ke sekolah. Apa itu termasuk dalam hak atau kewajiban? Kewajiban. Kemudian, ya, membuang sampah pada tempatnya. Contoh hak dan kewajiban di rumah apa saja? Selanjutnya, coba sebutkan apa hak dan kewajiban kita di rumah. Yang pertama hak dulu. Apa kewajiban? Apa hak kita sebagai anak di rumah? Ya, mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Ya betul, mendapatkan makanan yang sehat dan bergizi. Kemudian tempat tinggal yang nyaman. Ya, kemudian kewajiban kita sebagai seorang anak di rumah apa? Membantu orang tua. Kemudian menghormati orang tua. Dan mengerjakan PR di rumah. Nah, baiklah, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum mengakhirinya, kepada ketua kelas, silakan dipimpin dulu.